kawan-kawan semua, selamat sore. Yang saya hormati Pak Kholik, yang saya hormati Pak Gianto selaku pengurus pengasuh adik-adik kita yang ada di PAY Samsah Kabupaten Kudus, serta kawan-kawanku semua yang pada kesempatan sore hari ini berbahagia dari berbagai macam penjuru, suku, agama, dan ras masing-masing. Mohon izin saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Mohon izin pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar kebinekaan keempat ya. Kebinekaan keempat ini kita laksanakan di Panti Asuhan LKSA Samsah. LKSA Samsah Kabupaten Kudus. Nanti kita akan menggali bagaimana beliau-beliau orang-orang hebat ini dalam menerapkan toleransi, beliau-beliau orang-orang hebat ini dalam mendidik, mendampingi yang notabene bukan anak sendiri dan tidak tahu background orang tuanya seperti apa, sehingga mereka diantarkan sampai SMA gitu Pak. Bahkan ini programnya kalau bisa kuliah gitu Pak. Sampai dengan kuliah, subhanallah, luar biasa. Nah, ini nanti mungkin teman-teman semua ketika nanti kembali ke negaranya ataupun ke kotanya masing-masing bisa mengadopsi ketulusan, keikhlasan dalam membimbing, mengarahkan adik-adik yang luar biasa ini. Boleh diadopsi baik yang muslim maupun yang non-muslim ya Pak ya. Yang penting kita bekerja untuk kemanusiaan, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahi dari Bapak Haji Sugianto, ini Pak Sugianto ini adalah ketua. Itu ada pengurus Pak. Pengurus ada jumlahnya 9 orang. Kemudian ada pengasuhnya 3. Kemudian ada tenaga administrasi ketuaan 1 dan satpam 2. Serta tukang masak 1. Itu di sini seperti itu. Kemudian untuk anak-anak itu latar belakangnya berbeda-beda. Yang utama itu adalah anak yatim maupun yatim piatu. Tapi ada juga anak yang duafa. Serta mungkin ada juga banyak ini broken home. Mungkin bapak ibunya ada, tetapi ada masalah keluarga, kemudian mungkin anaknya ini kurang begitu diperhatikan, akhirnya mungkin dititipkan di sini. Dan ketika mungkin dari kenalan mungkin ada orang yang mungkin tadi mungkin ada anak yatim dititipkan di sini. Dan di sini juga tidak membatasi, walaupun pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Kudus Pak, itu membatasi kalau bisa memang diprioritaskan dari Kabupaten Kudus sendiri seperti itu. Tapi kita juga tetap membuka kesempatan bagi mungkin anak-anak luar kota. Silakan ketika mungkin pengen di sini. Dan kita di sini sudah membekali, otomatis tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Sugianto, kita tetap membekali diri kepada anak-anak, tapi nanti masalah mungkin hobi, kesenangan atau kesukaan dan lain sebagainya kita serahkan anak. Dan mengenai sekolah kuliah sebelah sini itu kalau mau, tapi kalau tidak anak misalnya milih, ada yang milih STM, SMK, ada yang milih SMA, ada yang milih SMP, silahkan, kita persilahkan. Kita tidak mengekang daripada nanti ketika kita harus arahkan ke pendidikan ini, tapi anaknya ini sebetulnya terpaksa, nanti justru malah anaknya nanti memberontak. Makanya dari awal memang ditanya ketika misalnya lulus SD atau lulus MI, ditanya, kamu mau melanjutkan kemana? Kalau misalnya ke pondok silahkan, kalau misalnya ke SMP silahkan, asalkan kamu harus komitmen apa yang kalian minta. Nanti sekolah ini ya harus sungguh-sungguh, jangan sampai sekolah seenaknya, karena otomatis berbeda dengan ketika diawasi kedua orang tua. Di sini kan hanya pengasuhnya ada 3, sedangkan siswa-siswinya ini kan siswa-siswanya ini kan ada 40 tadi. Jadi
mungkin tetap mengenai bimbingan orang tua sendiri dengan mungkin pengasuh ya tetap beda seperti itu. Tapi kita sudah berupaya maksimal bagaimana supaya anak-anak yang di sini itu tetap mendapatkan kasih sayang yang mungkin tidak diperoleh di rumah seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan latar belakang anaknya. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Haji Yudianto dari program PDM sendiri, Pak Gun. Jadi PDM itu sudah menginstruksikan kepada para pengurus bahwa anak di panti ini jangan sampai nanti keluar dari panti itu keluarnya biasa-biasa saja, dalam artian dia itu masih seperti orang-orang awam dan lain sebagainya. Kalau bisa dia punya usaha atau punya cita-cita yang mungkin lebih baik daripada teman-teman sebayanya di luar panti seperti itu. Dan ada program kalau memang anaknya betul-betul memang dapat diandalkan dari segi akademiknya, itu anaknya nanti ketika habis SMA atau STM atau mungkin pondok nanti bisa melanjutkan sini juga masih memikirkan biayanya seperti itu. Jadi nanti sebagai kader mungkin nanti ditempatkan di sini sambil kuliah dan lain sebagainya. Begitu juga pengurus juga bekerja sama dengan UNKU, dengan STAIN, mungkin pendekatan juga dengan UMK, biar nanti anak-anak alumni sini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi itu diantaranya program-program yang ada di panti kami. Dan memang ngurusi anak di panti atau di LKSA ini tidak semudah ngurusi anak kita, Bu, karena Mbak atau Mas-mas ini, karena apa? Latar belakangnya berbeda-beda. Latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang memang butuh pendampingan khusus dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di sini juga ada yang ada yang di sekolah di SLB, Pak. Ada SMALB juga ada. Nah, karena kita tidak menolak ketika ada orang tua yang menitipkan anaknya di sini, seperti itu. Nah, tinggal kemampuannya anak. Kalau memang kemampuannya anak normal, ya kita tempatkan di sekolah normal. Tapi kalau misalnya anaknya ada kebutuhan khusus, kita tempatkan di sekolah yang sesuai, seperti itu. Sementara itu berkaitan dengan masalah pendidikan yang kami tahu, karena kami bagian pendidikan, Pak, sudah ini periode yang terakhir ini tinggal November ini mau tampar, Pak. Jadi 2015 sampai COVID, akhirnya perpanjang 2022 ini. Jadi sudah 6 tahun ini kami bersembilan yang dikomandoi oleh Pak Gianto ini mengurusi LKS Samsa ini. Dan alhamdulillah tadi dari Allah ada donatur tetap, ada donatur insidental, dan ternyata ketika kita tangani dengan baik, alhamdulillah bisa kita bangun gedung semegah ini. Mungkin di antara panti yang ada di Kudus, bahkan mungkin yang lainnya, Bu, ini termasuk panti yang alhamdulillah luar biasa. Seperti nanti panjenengan bisa lihat ke ruangan-ruangannya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah keberagaman anak yang ada di sini. Jadi kami ditugaskan dari PDM itu seperti itu, Pak, apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambil jadi asistennya pengasuh. Oh gitu. Ada mahasiswa satu karena alumni sini. Alumni sini karena kita membutuhkan untuk pengasuh tambahan karena pengasuh di sini cuma 3 Pak sebenarnya. Kalau 3 itu kita bagi kerepotan kalau harus mengurusi 40 anak. Dalam satu waktu itu agak repot jadi kita perbantukan untuk alumni sini. Anaknya dulu pernah di sini 6 tahun. Setelah itu kuliah alhamdulillah dapat beasiswa di UMKU. Tinggalnya biar tetap di sini sambil bantu adik-adiknya gitu. Di sini nanti dia makan gratis di sini. Semua difasilitasi dari sini. Banyak mungkin bisa arah sedikit gitu. Yang kita butuhkan biar anaknya ikut membantu kita, Pak. Jadi ada kedekatan dari adik-adik yang di sini sama kakak tingkatnya seperti itu. Dan itu statusnya sebagai asisten pengasuh. Gitu. Kalau anak-anak yang sudah berhasil, gimana? Yang sudah jadi dokter, yang sudah jadi berhasil biasanya sering juga. Ya, itu kita rencanakan gini. Kenapa ada program apa ya? Istilahnya pengabdian, biar ada rasa untuk mengabdi kembali lagi ke sini gitu. Kalau kemarin ada yang sudah jadi dokter, kita juga gimana caranya bisa kembali ke sini. Jadi setidaknya dapat motivasi dari kakak-kakaknya didatangkan ke sini untuk menjadi motivasi kepada adik-adiknya biar ada penyemangat untuk apa ya istilahnya adik-adik tidak hanya sekedar belajar tapi kok nggak ada penyemangat, ternyata ada contoh yang udah sukses gitu. Ada yang jadi dokter itu luar biasa sekali, alumni dari sini emang dari keluarga yang tidak mampu tapi alhamdulillah bisa berhasil seperti itu. Nah itu tadi yang diceritakan oleh Pak Kholik, kita tidak memaksa untuk harus masuk ke aliyah. Coba dilihat itu, ada yang di SMP, ada yang di MTS, ada yang di aliyah, ya kan? Ada yang di SMA, ya kan? Berarti kalau pagi dia keluar, nanti selesai balik lagi ke sini. Ibarat ini tuh rumah kedua. Jadi setelah pulang sekolah biasanya pulang ke rumah. Dan rumahnya itu di sini gitu. Jadi apa yang dilakukan seperti misalnya kakak yang ada di rumah, layaknya di rumah ya membersihkan kayak tadi yang kita lihat apa namanya ada yang masak itu juga kalau tadi sebelum mungkin bisa dilihat tadi ada yang menyapu, ada yang membersihkan, ada yang cuci piring dan kita bagi untuk kegiatan sehari-hari untuk melatih kemandirian. Ketika selesai dari sini itu misalnya dilepas ke luar pantai itu udah biasa karena tiap hari dilakukan baik itu mencuci pakaian sendiri, membersihkan tempat tidur, membersihkan lingkungan panti, sampai yang tadi jenengan lihat itu memasak. Itu bagian dari pelatihan kemandirian sebenarnya. Jadi kalau misalnya kok terasah itu banyak yang alumni juga ketika keluar sambil kuliah itu udah bisa buka usaha. Kamarnya tersekat-sekat karena untuk apa namanya sekarang dipakai untuk ruang belajar. Jadi kalau misalnya malam itu layaknya apa ya orang itu ya belajar sekolah besok setelah jadwal pelajaran langsung belajar di ruang belajar masing-masing. Itu disiapkan untuk tingkat SD ada kelompoknya sendiri, tingkat MTS SMP ada kelompoknya sendiri, di ruang sebelahnya lagi untuk tingkat SMA, SMK, SMA itu ada ruangnya sendiri. Jadi nanti kalau ada misalnya ada kesusahan baru bilang sama pengasuh seperti itu. Untuk tutor sebaya mungkin ada, jadi kakaknya ngajari adiknya kalau misalnya ada PR yang kesusahan untuk yang tingkat SD, MI itu minta bantuan ke kakak kelasnya seperti itu juga ada. Jadi saling membantu. Ibaratnya di sini kita terapkan seperti sistem keluarga, kakak adik, jadi tidak apa ya istilahnya tidak terpantau ini cuma teman tidak, tapi kita keluarga, ada adiknya, ada kakaknya, ada orang tuanya. Kita memposisikan pengasuh sebagai orang tua, ya kita melindungi ya untuk sharing untuk apa aja kepada pengasuh, termasuk kepada kakak-kakaknya juga gitu saya terapkan untuk saling menyayangi yang bawahnya. Untuk yang kecil-kecil saya terapkan untuk bisa menghargai kakak-kakaknya seperti itu. Jadi kita sistemnya seperti kayak keluarga. Kalau keluarga itu apa yang dirasakan sama, apa yang merasakan kangen orang tua juga ada, rasa pengen
keluar pengen makan apapun yang kita rasakan itu sama sebenarnya, tapi kita terapkan ini keluarga. Jadi misalkan ada yang sakit ya yang merasakan sakit semuanya, kalau merasakan senang semuanya. Makanya kadang ada tadi sampaikan mungkin ada rekreasi, itu program kita biar tidak jenuh di lingkungan panti saja. Kita ajak jalan-jalan, kadang diajak renang bareng, kadang mau pengen ada acara muncak misalnya yang kita ajak muncak bareng-bareng seperti itu. Jadi lebih rasa kekeluargaannya seperti itu. Betul ya? Ya. Oh, nggak tahu. Nah, ini teman-teman yang mungkin berbeda dengan kota yang lain. Di Kudus itu kalau jarum itu kan terkenal dengan pemiliknya pun kan bukan muslim ya, namanya orang-orang Nasrani kan. Tapi kita kerjasamanya juga bagus. Ini mau mengambil sampah di sini untuk dijadikan pupuk. Setelah jadi pupuk organik dikembalikan ke sini kalau misalnya sini minta. Ya kebetulan kemarin itu pernah kami ajarin untuk tanam misalnya kangkung dan sebagainya. Karena kan memang ya namanya anak-anak ya. Saya sudah biarkan berhenti sendiri ya. Tapi, bagus sebetulnya. Ya kangkungnya bagus. Dari hasil kompos dari itu. Hasilnya, dari hasil kompos. Ya, kita berarti nilai-nilai toleransinya lengkap ya. Simbiosis mutualismenya juga lengkap ya. dengan Pusaka Raya juga seperti itu. Pusaka Raya itu pabrik kertas yang pernah saya ceritakan ke teman-teman itu. Itu juga pemiliknya bukan muslim. Tapi kita di Kudus itu kembali lagi kita lebih mengedepankan kasih sayang, ya, toleransi dan saling menghormati. Seperti itu. Ya, kadang-kadang kan ada bantuan setiap bulan. Seperti tadi ada dari Pusaka Raya yang datang ke sini namanya Pak Budi. Pak Budi ini dari Pusaka Raya sini setiap bulan sekali. Ada yang dari lain-lainnya lah banyak ya. Sesuatu yang luar biasa sekali teman-teman. Kita sudah berkunjung dari awal sampai akhir, dari materi pokok, sharing session sampai dengan kunjungan tempat. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dihalang-halangi. Anda bisa menilai sendiri, memaknai sendiri arti toleransi yang ada di Panti Asuhan Samsah ini. Silahkan kalau itu memang bagus dan itu memang baik, bawalah cerita ini ke tempat asal kalian masing-masing. Kalau itu memang kurang sedap ataupun kurang baik, cukuplah kita sendiri yang tahu dan untuk berusaha selalu memperbaiki diri. Demikian ya. Bagaimana cara membangun relasi sebagus itu, terjalin toleransi yang luar biasa sehingga semua pihak ikut merangkul. Ya kan? Semua pihak ikut merangkul, ikut merasa memiliki. Seperti yang disampaikan oleh Pak Saironji tadi pagi, ini pembelajaran satu hari ini walaupun 2 kegiatan tapi insya Allah tidak melelahkan ya, tapi dapat ilmu ya. Demikian Bapak, kami setelah ini mohon pamit, mohon doanya semoga ini generasi yang saya bawa ini juga bisa menebar kebaikan di kotanya masing-masing nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semuanya. Terima kasih Bapak, saya pamit dulu. Assalamualaikum.